Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keuntungan kita buat para konten kreator apabila video-video kita itu sudah selalu mendapatkan rekomendasi ya. Sehingga apabila video kita itu direkomendasikan, jumlah viewer di video-video kita itu akan terus meningkat. Bukan hanya video yang terbaru, video-video yang lama pun itu bisa meningkat viewernya ya. Dan kita mesti tahu ada dua tempat agar bisa video kita itu direkomendasikan. Pertama, video kita muncul di beranda. Apabila video kita muncul di beranda, lalu penonton mengklik video kita, itu jelas-jelas mereka tertarik karena dibuat thumbnailnya itu menarik, ya. Dan yang kedua, dari mana sih video kita bisa direkomendasikan? Di saat penonton YouTube menonton video yang satu tema dengan video kita, lalu setelah menonton video yang atas, mereka menonton video kita karena di bawahnya ada video kita nih, dan penonton puas menonton video kita dengan durasi yang bagus. Dari situlah video kita akan terus direkomendasikan ya. Lalu tugas kita apa sih agar bisa video-video kita itu bisa selalu mendapatkan rekomendasi? Karena harapannya semua sama, video kita itu ingin bisa banyak viewer. Tugas kita tiga yang perlu kita pahami di saat kita membuat konten ya. Di saat kita membuat konten, pertama, bagaimana caranya penonton mengklik video kita di saat video kita muncul di beranda. Nah, ya, jangan sampai di saat video kita muncul di beranda tetapi penonton hanya melewati saja, sehingga ya rasio klik tidak kita dapatkan. Kenapa sih pengaruhnya, Bah? Biasanya terpengaruh oleh thumbnail kurang begitu menarik ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan tentunya di saat membuat konten, bagaimana caranya penonton bisa nyimak video kita dengan durasi yang bagus. Karena kalau memang mereka nyimak video kita dan ternyata video kita itu membuat penonton merasa senang nih ya dengan isi kontennya, dari situlah durasi akan kita dapatkan. Jangan sampai rasio klik kita dapatkan karena mereka bagus membuat thumbnail, tetapi setelah diklik thumbnailnya dan penonton setelah membuka video kita hanya ditonton setengah menit, 1 menit ditinggalkan. Nah, durasi akan buruk sehingga video kita akan sulit direkomendasikan. Nah, intinya yang ke-1, kita harus bisa memancing penonton mengklik video kita, dan yang kedua, bagaimana caranya supaya penonton bisa menyimak video kita sampai habis. Ada lagi yang lebih penting, yang ketiga, bagaimana caranya di saat kita membuat konten, penonton tersebut bisa merasa puas setelah menonton video kita. Apabila mereka puas setelah menonton video kita, bisa jadi mereka banyak men-share video-video kita, mereka berkomentar dengan positif, sehingga ya dengan komentar-komentar positif pun, dan setelah video kita mendapatkan durasi yang bagus, dari situ video akan terus direkomendasikan ya. 3 hal penting inilah yang perlu kita pahami sebagai konten kreator. Kita sendirilah yang harus bisa mengoreksi di mana sih kekurangannya video kita itu, di mana sih sebetulnya yang harus diperbaiki isi konten kita itu, karena orang lain tidak akan bisa menilai. Coba koreksilah dulu ya. Mungkin bukan hanya masalah pembuatan videonya, bukan hanya pembuatan thumbnailnya, bukan hanya cara editingnya. Bisa jadi penonton ada yang kurang puas dari cara ya. Contohnya ini ya. Contohnya apabila Abah setelah membuat tutorial, mungkin penonton tidak puas dengan cara berbicaranya ataupun dengan cara melihat dari tempat bikin tutorialnya. Itu bisa jadi ya penonton itu tidak akan nyaman. Nah, ini sebagai contoh aja, tapi jangan dicontoh kalau Abah ya. Abah cukup karena hanya Abah yang membuat konten dimanapun jadi ya. Kalau Abah jujur dimanapun jadi bikin konten, sehingga ya Abah asal ada tempat dan asal ada ide konten, disitulah Abah buat konten ya. Intinya buat sahabat-sahabat semua yang ingin videonya direkomendasikan, sebetulnya itu ya rahasianya. Kita selaku konten kreator itu tidak banyak berpikir yang macam-macam, tetapi pikirlah bagaimana caranya. Pertama, video kita setelah muncul di beranda, penonton bisa mengklik video kita.
karena tertarik dengan pembuatan thumbnailnya. Dan yang kedua, bagaimana caranya penonton bisa menyimak video kita sampai habis sehingga durasi video kita itu bagus. Dan yang ketiga, intinya itu supaya video kita itu ditonton oleh para penonton secara puas ya. Kalau penonton puas, yakin video kita itu akan terus direkomendasikan ya. Karena apabila video kita itu memang sulit direkomendasikan karena pengaruh tiga tadi, ya sulit, sampai manapun tidak akan bisa direkomendasikan. Saat muncul video kita di beranda, mereka tidak melihat atau tidak mengklik, hanya melewati saja karena di saat penonton mencari pencarian YouTube di penelusuran ya, itu biasanya mereka yang muncul itu biasanya viewer yang sudah banyak ya. Kalau kita coba perhatikan di saat kita mencari di penelusuran YouTube, contoh cara menambah viewer. Di saat kita mencari penelusuran YouTube cara menambah viewer, itu yang paling atas, itu yang penontonnya paling banyak. Nah, tapi kalau penonton tersebut tidak puas dengan isi konten yang atas tadi, lalu di bawahnya itu ada video kita nih, dan ternyata penonton lebih tertarik menonton video kita sehingga video kita ditonton dan penonton menyimak sampai habis, lalu penonton pun puas dengan isi kontennya. Dari situlah rekomendasi akan terus berjalan ya. Jadi tidak banyak yang Abah sampaikan, intinya saat ini yang mungkin video-videonya masih sepi, tetap optimis aja, upload video, yang penting video kita tetap aman ya. Dan yang pasti insya Allah kedepannya nanti video-video kita itu bisa selalu direkomendasikan. Yang penting kita mau terus belajar dan terus memahami apa sih yang harus kita pelajari supaya video kita itu bisa terus mendapatkan penonton. Sebetulnya hanya itu ya yang diinginkan oleh para konten kreator. Bagaimana caranya di saat kita upload video, video kita itu banyak yang nonton. Kalau udah banyak yang nonton, kita pun merasa puas dan kita lebih semangat lagi upload videonya. Coba, siapa yang ingin penontonnya banyak? Ayo ngacung, sama Abah juga sama ya. Semoga aja bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.